Nah ini yang bikin penasaran Bang Rano dari kecil, Bang Rano kecil walaupun cuma di film, tapi udah ngomongin soal gubernur-gubernuran. Ini cenayang atau visioner atau gimana? Atau jangan-jangan sekarang itu masuk politik karena ingin mewujudkan film ini? Saya nggak tahu ya Jo, ini saya pernah dengar Benyamin bicara tentang sekali-kali lo jadi gubernur dalam sinetron Sidul. Tapi ternyata tahun 72 dia pernah ucapkan itu. Mungkin orang tahu Benyamin itu kan komedian. Sebetulnya dia pemikir. Nah kalau Bang Mandra, komentarnya tadi. Ya itu seperti apa yang tadi dia udah lontarkan. Artinya itu bahasa yang namanya disebutnya spontanitas. Dari tahun 72 tadi itu udah ada ucapan itu. Siapa tahu Allah dengar ucapan itu karena dia membuktiin. Tinggal tanggung jawab. Kita yang mau dibuktiin bagaimana sejauh mana. Tapi masalahnya gini Bang Dul. Abang tuh kan wakil gubernur nanti kalau jadi. Bukan gubernur. Kewenangannya sangat terbatas. Betul. Gimana itu? Bisa apa gitu? Ini barangkali kemarin waktu saya diperintahkan oleh Ibu Mega menjadi calon wakil gubernur, saya ketemu Mas Pram. Mas Pram sendiri bilang mesti gubernurnya lu, bukan gua. Oh enggak, Mas harus jadi gubernur. Saya wakil gubernur. Saya pernah jadi gubernur, Mas. Walaupun di Banten. Jadi waktu itu Bu Mega bilang, "No, Jakarta akan ditinggal. I-nya akan terbang. Jakarta akan menjadi J, daerah khusus Jakarta. Tidak jadi ibu kota. Jakarta mau jadi apa?" Nah ini yang bikin saya agak termenung. Lo kan Betawi, kamu kan Betawi. Setelah Jakarta pergi, Betawi ada di mana? Wah, itu membuat saya tertandang, Bang Anan. Jadi saya sangat paham. Apakah kira-kira sebagai wakil saya bisa? Saya yakin bisa. Nggak di film, nggak di dunia nyata, Bang Rano ini selalu identik dengan support sistemnya itu kaum hawa ya. Ada Bu Megawati di dunia nyata, ya nggak sih? Ada Sarah sama Zainab di dunia film. Tapi ternyata masih ada satu lagi ini yang tidak terpotret. Tapi ini punya pengaruh besar loh dalam perjalanan karir seorang Rano Karno. Kita lihat siapakah sosoknya. Nih, tuh kan. Keringet aja ada yang ngelap, udah dari dulu support sistemnya. Kita akan langsung sambut ya Yesi Gusbang. Mbak Yesi, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah teman-teman. Apa kabar Mbak Ratna? Boleh agak maju Mbak. Saya jadi ingin manggilnya Mbak Ratna, Mbak Yesi ya. Karena Gali dan Ratna. Jo, kamu putar ini aku berharap mudah-mudahan Yesi nggak datang. Memangnya kenapa? Kenapa Bang Rano? Kenapa kok takut sama Mbak Yesi? Kan tadi udah dilap keringatnya, udah ditolong. Karena perjalanan saya lebih panjang dengan Yesi daripada dengan Bang Mandra. Oh ya, apa yang paling berkesan dengan Mbak Yesi memangnya? Wah, saya masa kecil sama-sama dari tahun 72 saya. Oh, berarti Mbak Yesi megang semua kartunya Bang Rano dong? 50 tahun. Kita 50 tahun? 50 tahun persahabatan. Kita baru 50 tahun persahabatan. Jadi apa yang harus kita tahu yang orang nggak tahu nih sekarang di sini? Cepat Mbak Yesi, ungkapkan. Banyak. Jadi Rano ini bertransformasi. Yang paling Saya tahu bertransformasi? ya dulu kan dia kecil, pecitatan, main-main sama kru gitu ya. Tiba-tiba sekarang bisa jadi serius. Saya jadi surprise banyak pemikiran-pemikirannya yang saya baru tahu juga. Silakan Mbak Yesi, duduk kita akan langsung mengulik tentang Bang Rano dari Mbak Yesi. Siapa yang paling berperan untuk kesuksesan seorang Rano Karno sampai titik ini? Yesi juga berperan. Yesi ini tempat saya nanya, dia ini kan dulu yang saya kenal, dia duta taman bacaan ya Mas. Nah, ketika Nyagup ini ikut pilkada, tanya Mbak Yesi juga? Salah satu. Dia sekarang Apa yang ditanya Bang Rano ke Mbak Yesi? Saya justru nanya, Ran kamu siap? Gimana enakan jadi Sidul, jadi produser apa jadi calon wakil gubernur? Dia bilang dua-duanya oke, saling menunjang. Tapi saya mau ada pertanyaan, kan tadi Rano bilang saya banyak di TBM ya. Nah sekarang saya di komunitas PAUD. PAUD di DKI nanti akan seperti apa? Kamu kan banyak di pendidikan juga. Dan saya waktu syuting ya Mbak, ini yang tadi saya baru ingat. Saya tuh perjanjiannya syuting film setelah pulang sekolah. Pada bapaknya loh jadi produser dan sutradaranya. Selamat tinggal duka ya. Terus satu hari manajernya katanya disuruh bilang ke saya untuk saya bolos. Hari itu karena ada adegan yang harus diambil. Kan saya bingung ya, padahal saya ujian, saya punya PR dan lain-lain. Si Rano marah loh, bilang sama manajernya itu, enggak, perjanjiannya enggak kayak gitu ya, sih harus sekolah, nggak bisa syuting di saat jam sekolah. Itu saya benar-benar salut di situ sama dia. Tepuk tangan dong buat Rano. Dia ini anak pintar loh, dia lulus summa cum laude nih dari USC, University Tepuk of tangan San dong Francisco. buat Mbak Yesi. Jadi waktu saya pun jadi ini Mas Agus, jadi di Komisi 10, saya tanya sama dia, Yes,
PAUD ini ada di mana sih? Saya bilang. Kok di dalam percaturan pemikiran pendesainan pendidikan, PAUD ini nggak jadi prioritas. TK iya, kita sering dengar TK, tapi saya minta maaf, kapan kita dengar PAUD? Baru belakangan. Di luar itu yang namanya pendidikan usia dini, itu prioritas utama pembangunan karakter manusia ada di situ. Silakan Pak Bang Jeje. Ya kalau saya nonton film Sidul kan anak sekolahan kan identik sama buku. Sering banget kebet-kebet buku kan adegannya gitu. Ngebet ya? Iya ngebet buku gitu. Nah pertanyaan penting nih, Jakarta kan baru aja ya di zaman Pak Anies itu dapat pengakuan internasional sebagai City of Literature. Kota buku, bagian dari kota buku internasional. Tapi kota Jakarta itu maaf Bang ya, perpustakaannya yang baik itu bisa dihitung sama jari. Jadi kalau bikin TBM gitu ya, ikhtiar pribadi itu hal yang wajar gitu. Nah, pertanyaan saya tuh Bang ya, sepenting apa buku tuh buat Abang kalau Abang nanti jadi calon wakil gubernur di tengah kota menurut saya yang semakin menganggap tidak penting karakter. Padahal buku bacaan tuh Tapi ada di sini sekarang YouTube. Sepenting apa buku buat Bang Rano sebenarnya? Tiap pulang sekolah saya ke perpustakaan, ke balai pustaka. Kebetulan kan saya sekolah di Gunung Sari. Balai pustaka lapangan lapangan Banteng. Di situlah saya baca Winnetou, saya baca Tenggelam Kapal Van de Beek, saya baca Siti Nurbaya, saya baca Sidul Anak Betawi. Jadi, kalaupun saya dikatakan saya sukses, itu karena saya membaca. Saya merasa dengan membaca saya melihat dunia. Jadi kalaupun saya sekarang, makanya saya minta maaf, boleh Johannes cek. Saya lupa penghargaannya apa. Tapi waktu saya menjadi gubernur Provinsi Banten, saya bisa menurunkan tingkat buta aksara di Provinsi Banten. Dari 400.000 tinggal 218.000. Saya mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan karena saya bisa menurunkan. Artinya apa? Baca itu adalah penting. Jadi buku adalah kunci dari Kunci. kesuksesan ya, Ya. membuka jendela dunia. Nah kalau Bang Mandra suka baca buku atau suka baca apa nih? Ya susah juga saya ngobrolnya nih. Masalahnya ini pengaruh saya di Dul ini amat sangat luar biasa. Oh pengaruh Bang Mandra. Dulu kan belum zaman banyak HP kayak sekarang. Sekali waktu gua keluar kota sama dia, itu sempat ada anak kecil mau minta tanda tangan ditarik sama orang tuanya, nggak dikasih. Maksudnya jangan minta tanda tangan, dia kan kagak bisa tulis. Jadi, korban begitu kira-kira. Artinya kalau bicara masalah soal kembali ke masalah saya bisa baca, ya kan saya beberapa judul yang saya buat dalam PH saya ini saya yang nulis. Saya yang nulis, nyutradain saya juga pernah. Artinya beberapa film yang saya sutradarai sendiri. Makanya ada beberapa pemain, pernah ada yang saya ajak main, itu sempat komen. Mungkin di belakang saya, si pemain. Dia bingung, ntar kalau sutradaranya ditanyakan saya sutradaranya, penulisnya saya. Lah terus ini ntar kayak apa jadinya? Sementara sutradara, penulis yang dia tahu kalau itu orang kagak bisa baca. Sampai kayak begitu. Artinya gue korban yang paling parah di Dul doang. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Mandra. Terima kasih teman-teman, tapi kita masih punya box satu lagi ya. Sebelum kita buka box, kita akan jeda dulu. Sesaat lagi saya akan kembali. Harapan saya nggak banyak-banyak. Lu amanah apa kagak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.